Halo, kembali jumpa bersama program Serawung dengan DPRD DIY. Topik kali ini adalah persoalan sampah, di mana dalam beberapa hari atau dalam seminggu ini persoalan sampah masih menghiasi pembicaraan di masyarakat. Pemda DIY maupun Pemda di kabupaten kota sudah berusaha menekan masalah sampah ini. Nah, bagaimana dengan DPRD DIY dalam perannya mengatasi persoalan sampah? Mari kita temui Bapak Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Triyudiana. Assalamualaikum Pak Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. Apa kabar nih Pak? Baik, alhamdulillah baik. Sehat semua. Terima kasih loh. Waktunya ini tengah sibukan kita tarik sih loh. Sama-sama Mas. Ini Pak Huda, kita pengen tahu lebih jauh terkait dengan persoalan sampah nih Pak. Sampah ini kita ini kan muncul kembali. Sebetulnya kan soalnya itu sudah beberapa tahun ini muncul. Dan sekarang muncul lagi karena ada penutupan ya daerah di lingkungannya. Iya. Nah, sejauh ini menurut pandangan DPRD DIY atau Pak Huda, terus mengenai persoalan sampah ini bagaimana Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi kita munculkan ada TPST Piungan itu adalah kebijakan 30 tahun lalu, di mana saat itu mungkin tepat, yaitu dengan metode penutupan sampahnya hanya ditumpuk dan kemudian ditutup tanah, atau dengan kita kenal dengan metode sanitary landfill ya. Ketika saat itu volume sampah tidak seperti sekarang ini, tapi sekian waktu berjalan kita lihat volume sampah itu menjadi sangat besar, sehingga kemudian perharinya itu sudah hampir mencapai 1000 ton per hari di saat-saat terakhir kemarin ditutup. Sehingga memang metode itu menjadi metode yang tidak tepat dalam saat ini dan mesti dievaluasi. Karena kalau sekarang ini kita lihat di teman-teman warga kita di Piungan ya, dan seluruh warga DIY ini kan tergantung dari satu tempat namanya TPST Piungan. Nah, kemudian warga Piungan itu menderita dengan adanya sampah orang se-DIY dengan volume yang sangat besar. Nah, problemnya di sana adalah kemudian dia di sana tidak ada pembuangan, tidak ada endingnya. Di sana hanyalah ditumpuk-tumpuk saja sehingga sangat besar saat ini. Tumpukannya sudah sangat menggunung dan kapasitasnya berlebih, tidak mampu lagi menerima. Warga di sana sudah sangat terganggu, sering sekali mereka terganggu dan terpaksa menutup jalan dan lain-lain. Ketika TPST Piungan itu terganggu, maka ditutup seluruh warga di kota, di Sleman, di Bantul terutama ya, tempat-tempat itu menjadi terganggu untuk urusan pembuangan sampahnya. Nah, ini jadikan evaluasi bersama, sehingga kami mendorong sekarang kita mesti berubah caranya, tidak kemudian cara ditumpuk-tumpuk begitu saja, tapi memang mesti menggunakan teknologi untuk memusnahkan sampah ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau dudukkan masalahnya, sampah ini menjadi kewenangannya bukan di Pemda DIY tapi di kabupaten kota. Ini yang sebenarnya kita duduk masalahnya di situ kewenangannya. Cuman Pemda DIY ini bantu sehingga disediakan ada TPST Piungan. Tapi karena kemudian sudah lama dibantu, seolah-olah menjadi kewenangannya punya DIY. Nah, ini jadi agak repot. Sekarang kita upayakan dorong kembali kepada kabupaten kota masing-masing bisa bisa memandirikan mereka melakukan pembuangan sampah, meskipun kemudian DIY juga masih menyiapkan tempat tersebut. Jadi sebagai gambaran Mas, kita ini membangun perluasan sekarang ini namanya transisi 2 yaitu membangun perluasan sekarang ini yang dibangun selesai September besok. Kenapa kemudian sekarang ditutup sampai September itu kan karena awal September kan karena lagi dibangun. Kita habis duit 30 miliar. Tetapi dalam prediksi sampah yang seperti ini tidak ada pengurangan volume yang sangat besar itu hanya cukup untuk 7 atau 8 bulan. Ini kan sesuatu yang luar biasa, boros ya. Makanya kalau itu diterus-teruskan cara itu, anggaran daerah akan sangat tersedot ke tempat masalah pembuangan sampah yang nggak ada selesainya. Maka kami dorong untuk sampah itu sekarang adalah ada teknologi untuk memusnahkan sampah. Memusnahkan sampah dan itu berbiaya tentu, ya kan? Dia berbiaya dan masyarakat juga supaya lebih memahami kalau buang sampah itu ternyata berbiaya, sehingga mereka bisa mengurangi produksi sampahnya. Itu Mas yang didorong. Ini kan
persoalan menumpuknya dan terlihat sekarang Pak ya. Iya. Nah sejauh ini tadi upaya mengembalikan ke kewenangannya masing-masing sepertinya begitu ya Pak. Iya. Ini perkembangannya seperti apa? Ini dalam kondisi darurat sampah ini kan jadi dipaksa oleh keadaan, ya kan, dipaksa oleh keadaan. Sekarang kita lihat kabupaten kota juga sudah bergerak melakukan upaya masing-masing. Kami lihat kota mereka lebih menekankan kepada pengurangan sampah, mereka menggunakan gerakan-gerakan masyarakat germas untuk mengurangi sampah. Saya dengar dari Mas Wali Kota kemarin mereka sudah berhasil mengurangi sampah organik mereka 30%-an segala macam. Sleman juga menyiapkan beberapa tempat, kemudian Bantul juga menyiapkan beberapa metode gitu. Dan Pemda DI pun juga menyiapkan untuk melakukan pemusnahan tersebut. Memang kalau menurut hemat saya, yang paling pas untuk sampah itu kalau sekarang kita angkut ke Piungan, ongkos angkutnya sangat tinggi, ya kan? Ongkos angkutnya sangat tinggi. Maka sebenarnya kalau memusnahkan tidak harus di Piungan, tapi lebih didekatkan di masyarakat. Nah, jadi sekarang yang berkembang itu kalau menurut hemat kami itu yang pertama adalah memang pengurangan produksi sampah dari masyarakat sendiri, ya kan? Pengurangan produksi sampah, kemudian mengembangkan pengolah-pengolah sampah atau pengepul-pengepul sampah di tingkat lokal seperti kita mengenal ada TPS 3R ya. TPS 3R itu tingkat beberapa mungkin 1000 warga jadi 1, 2, 3 padukuhan ya di desa-desa. Mereka mengolah sampah mereka, mereduksi sampah mereka. Itu setiap TPS 3R itu bisa punya pelanggan 1000 misalnya, itu mereka udah bisa menghidupi mereka sendiri dan bisa gaji sekitar 5-6 orang UMP. Kan lumayan tuh sebenarnya. Dan sampah yang kemudian residu dari mereka dikumpulkan masyarakat. Jadi masyarakat di TPS 3R itu ya, itu masyarakat itu mereka menjadi pelanggannya. Sampahnya diambil oleh petugas TPS 3R, ya, kemudian mereka membayar semacam tipping fee kepada TPS 3R. 30.000, 50.000 sesuai dengan volume masing-masing, dan itulah kemudian pendapatan dari TPS 3R itu, ya kan. Mereka pilih warna hijau, warna kuning, warna biru gitu kan. Dan kemudian di situ mereka pilih lagi di TPS 3R itu yang bisa dijual. Dari situ rata-rata yang sehat itu bisa mengurangi volume sampah yang dibuang ke Piungan itu sekitar 70%. Ya, 50 minimal sampai 70%. Ini kan sebenarnya bisa dikembangkan. Masih ada 30%-nya ini, 30%-nya yang mesti memang residu nggak bisa diapa-apain ya kan, itu dikemanakan. Nah harapan kami nanti bisa diolah di di kabupaten kota untuk dihancurkan di situ. Nah, dihancurkan. Nah, maka kabupaten kota mestinya memiliki mesin-mesin untuk penghancur sampah. Dan kami Pemda DIY ini bisa kemudian mensupport kreativitas masyarakat untuk TPS 3R atau untuk bank sampah seperti perkotaan ya. Itu mereka ngolah sampah. Nah, kami bisa lebih menyiapkan anggaran-anggaran untuk mensupport masyarakat di tingkatan bawah lokal-lokal tersebut agar agar mereka bisa mengolah sampahnya sendiri, ada bisa yang berputar dari situ. Dan yang jelas kalau kemudian masyarakat itu yang bergerak ya, itu kan muncul kesadaran sosial, ada sanksi sosial dan macam-macam, tidak kemudian sekedar nyampah begitu saja gitu. Itu yang menjadi harapan kami seperti itu. Artinya sampah di rumah tangga dikurangi, kemudian diolah di tingkat lokal ya, padusunan, bank sampah, TPS 3R dan segala macam itu, baru kemudian ke kabupaten. Residu-residunya lagi bolehlah nanti di Piungan, tidak apa-apa. Maka Piungan kita siapkan untuk penghancur sampah ya, untuk masalah yang dari berbagai macam. Iya, karena mahal Mas ya, mahal. Ya. Sekarang ini unit cost untuk menumpuk di Piungan itu paling hanya sekitar ya 30-25 ribu lah. Tapi kalau kemudian mau menghancurkan sampah itu atau memusnahkan sampah itu, unit cost-nya per ton kira-kira ya 200 sampai 300 ribu, kan jauh ya. Tapi sebenarnya sampah di sana ternyata sebagian besarnya sampah organik, ya kan. Ketika sampah organik itu sebagian besar, maka semestinya organik itu masyarakat bisa kelola sendiri dong, ya kan. Dia bisa bikin kantong-kantong sampah organik, ya nggak perlu dibuang, dia jadi pupuk organik dia pakai sendiri, ya kan. Nah inilah gerakan yang kalau memang bisa masif, saya kira bayar mahal untuk memusnahkan sesuatu yang kecil itu kan tidak apa-apa daripada bayar murah musnahkan sesuatu yang besar gitu, volume gitu Mas. Terus ini tadi menurut Pak Huda tadi kan sampah bisa didistribusikan maksudnya dikelola oleh kabupaten kota, kampung ya. Kan? Terus bisa untuk bermanfaat juga untuk ekonomi. Oke, berarti kan sebetulnya sampah itu tidak semata-mata sebuah dampak buruk kan, berarti ya ada nilai ekonominya kan? Kalau yang berkembang di TPS 3R ya, kalau kita ngomong nilai ekonomi ya, tapi memang tidak nilai ekonomi tinggi ya. Mereka TPS 3R pendapatan utama itu dari iuran warga.
iuran warga pelanggan-pelanggannya. Misalnya ini ada sebuah bank TPS 3R ya, TPS 3R satu tempat, dia punya pelanggan 500, maka orang 500 KK itu iuran per bulan. Per bulannya berapa? Rata-rata 30 sampai 50 ribu. Itulah pendapatan utamanya sebenarnya. Dan memang ada residu yang bisa dijual, situ ada plastik segala macam, tapi nggak terlalu tinggi harga itu. Di beras nggak terlalu tinggi. Tetap memang paling utamanya dari masyarakat itu, dari tipping masyarakat. Dan masyarakat mereka nyampah, mereka juga bayar harusnya kan. Tidak kemudian nyampah nggak bayar kan, jadi nggak fair. Nah, itu. Jadi terus Pak Udani kan kemarin kita dapat informasi berita untuk upaya menanggulangi sampah ini Pemda akan melakukan pinjaman misalnya. Ya. Oh, pinjaman daerah. Ya, pinjaman itu dan minta persetujuan DPRD. Nah, itu bagaimana langkah itu masih wacana di iya. tahun 2024 yang akan datang ya. Untuk pinjaman segala macam memang harus persetujuan DPRD, tapi yang diproposalkan oleh teman-teman adalah teman-teman eksekutif adalah untuk membeli membeli pemusnah sampah massal di Piungan. Tapi kami masih kaji itu pinjaman daerah apakah perlu apakah tidak ya kan, apakah cukup dengan kemudian kita dikembalikan ke kabupaten kota mereka bikin musnah itu, ataukah memang kita harus beli sebuah alat sampah yang seperti itu besar. Karena di dalam Pemda DIY sendiri itu ada roadmap sebenarnya yang kita lakukan, roadmap untuk menciptakan sistem pemusnahan sampah itu untuk kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi Pemda DIY kerjasama dengan pihak ketiga melalui sistem kerjasama pemerintah badan usaha atau kita kenal dengan kata KPBU yang difasilitasi pemerintah pusat. Cuman ini sampai sekarang belum selesai, prediksi akan selesai tahun 2026. Nah, saya nggak tahu apakah lanjut apa enggak. Makanya untuk beli alat dan utang itu kami badan anggaran maupun komisi masih mengkaji ya. Tapi bahwasanya esensinya pengolahan sampah sekarang ini, sampah perlu diolah dan dimusnahkan itu kita sudah menjadi kesepakatan bersama. Kami musnahkannya di kabupaten kota juga jadi kesepakatan bersama. Nanti masih masalah perlu alat atau enggak itu sesuatu yang masih kita kaji bersama di sini gitu. Soal pemusnahan itu sebetulnya seperti apa Pak? Oh, teknologi banyak sekali yang dipakai. Ada yang juga kemudian karena kan sampah ini ya plastik banyak sekali ya plastik. Plastik itu kan sebenarnya bahan bakar ya, bahan bakar yang kalorinya cukup tinggi 4.000 up ya sekali itu. Bahan bakar itu bisa dibakar, bisa dilakukan dijadikan bahan bakar, dijadikan macam-macam produk ya, termasuk juga organiknya juga bisa diolah. Jadi kalau bab teknologi pemusnahan atau pengolahan sampah itu sangat beragam. Dan yang teknologi Indonesia sendiri pun tuh banyak. Kalau kita kemarin saya diskusi dengan teman-teman di Gajah Mada, mereka udah punya penelitian banyak juga tentang seperti itu. Ada 5 atau 6 penelitian terkait dengan sampah yang sekarang ini belum terlalu dipakai oleh Pemda DIY. Makanya menurut saya saran saya berikutnya adalah ya kita punya kampus besar, punya macam-macam di Jogja ya kita kita harus dengarkan masukan-masukan mereka karena bab teknologi ini mutlak diperlukan. Ya. Masalah teknologinya seperti apa kita bisa pilih. Jadi misalnya saat pemusnahan itu bukan berarti tidak bermanfaat, artinya masih setelah dimusnahkan itu ada produk yang masih bisa bernilai ekonomi. Misalnya kalau yang darinya itu sampah organik yang enggak bermakna, kemudian dia bisa menjadi pupuk kan begitu. Kemudian dia ini sampah plastik bisa jadi dia energi panas atau kemudian bisa jadi dia RDF atau apalah itu. Nah, itu macam-macam itu bisa dikembangkan dengan teknologi yang ada yang beragam. Bisa jadi batu bata dan macam-macam. Ya. Kira-kira bisa berapa item Pak menurut Pak? Ini tergantung teknologi yang kita pilih ya. Ini tergantung teknologi yang kita pilih ya. Saya kira teknologi itu macam-macam bentuknya dan menurut saya tidak harus kita pilih yang terlalu mahal, teknologi terlalu ideal, tapi yang cukup secara standar kesehatan cukup, standar ekonomi cukup, itu aja yang kita pilih. Dengan plastik, ada ekonomi macam-macam itu teknologinya beragam mas, ya, beragam sekali. Beragam kita tinggal pilih. Kalau Pemda ini kan user ya, tinggal pilih kerjasama dengan para ahli, kerjasama dengan perusahaan yang bisa melakukan pengolahan itu. Kalau sejauh ini menurut pemantauan Pak Huda mengenai kerjasama tadi di alternatif kerjasama dengan beberapa instansi itu sudah dilakukan belum? Ini sedang proses dilakukan ya, sedang proses dilakukan baik yang besar skala besar dari KPBU ataupun yang skala kecil. Ini kita sudah mulai melakukan dan Pemda DIY juga akan melakukan hal tersebut.
karena mutlak itu harus dilakukan untuk kita menghentikan metode sanitary landfill yang udah nggak cocok gitu ya. Kita pakai metode baru, yaitu metode pengolahan sampah dengan teknologi dan pemusnahannya. Kalau DPRD sendiri atau Pak Huda sendiri punya target nggak kepada eksekutif harus selesai kapan? Ya tahun ini harus selesai kalau saya ya kan. Nah ini kan harus selesai di tahun ini. Oh, iya. Karena menurut kami masalah sampah itu sesuatu yang tidak terlalu rumit ya, sederhana untuk diselesaikan. Ini babnya komunikasi ya. Ketika komunikasi di antara pengambil kebijakan dengan masyarakat, dengan perguruan tinggi itu baik, itu saya kira nggak sampai setahun masalah sampah ini mestinya bisa selesai. Yang jelas nanti ini kan sebentar lagi Piungan sudah teraktivasi lagi. Ini kan terselesaikan masih dengan metode lama. Nah, di sela-sela itu menunggu masa habisnya TPST Piungan itu, ya masa yang 1 tahunan atau 7 bulanan itu kan kita bisa berkomunikasi dan bisa melakukan program-program penganggaran ataupun kerjasama dengan pihak ketiga yang bisa memusnahkan sampah tersebut, gitu. Oke. Ya saya kira sampah ini merupakan masalah kita bersama. Yang paling utama adalah bagaimana masyarakat itu sadar kalau bersampah itu mesti bertanggung jawab. Di antaranya bertanggung jawab adalah mereka mesti mengolahnya, sehingga kemudian kalau terpaksa ada yang buang, maka buang itu juga mesti berbayar, ya kan? Sehingga masyarakat itu terdidik untuk meminimalisir sampah yang diusahakan dan kemudian meminimalisir memperbaiki perilaku masyarakat kita terkait dengan persampahan. Di sisi pemerintah mesti juga ada regulasi-regulasi ya. Regulasi-regulasi yang bisa membantu masyarakat untuk mendukung itu, misalnya ya kalau mengurangi sampah plastik yang degradasinya itu 300 tahun ya kan, memperbanyak sampah. Saya sih mengusulkan nanti kalau buang sampah plastik itu mesti beli bungkus makanan segala macam tidak harus pakai plastik, tapi justru pakai bahan-bahan organik yang dari lokal misalnya. Itu yang kedua. Pemerintah mesti membuat regulasi yang kaitannya dengan sanksi, punishment dengan sampah juga ada. Yang terakhir, pemerintah menyediakan yang urusnya dengan pemusnahan terakhir setelah masyarakat yang daya dukungnya nggak mampu lagi, itu tugasnya pemerintah untuk musnahkan. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pemirsa, demikian wawancara kita dengan Wakil Ketua DPRD DIY Huda Triyudiana. Banyak yang disampaikan oleh beliau terkait upaya mengatasi sampah di DIY. Target dari DPRD DIY dan juga pemerintah pada tahun ini diharapkan bisa selesai sehingga kehidupan masyarakat DIY tidak bermasalah lagi dengan sampah. Demikian, sampai jumpa program Sarawung bersama DPRD DIY pada episode berikutnya.